Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman, kita masuk ke tafsir surat An-Nisa ayat 167. Kita akan melihat bagaimana nasib akibat kelancangan yang dilakukan oleh kaum Yahudi terhadap Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak mengakui kerasulannya, mereka minta yang aneh-aneh, mereka minta Al-Quran turun dari langit seperti Musa menerima Taurat dalam bentuk lempengan-lempengan. Kalau Quran diminta turun dari langit dalam bentuk kertas-kertas. Nah, mari kita sama-sama baca. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang yang mereka kafir, mereka secara diri sendiri sudah corrupted. Terus yang kedua, wa saddu an sabilillah, mereka menghalangi orang-orang dari jalan Allah. Qad sungguh Dollu dhalalan ba'ida, mereka sesat sejauh-jauhnya. Nah, orang yang bisa menghalangi orang dari jalan Allah adalah orang yang spesial. Mereka harus menyiapkan kekuatan finansial, kekuatan ilmu. Mereka harus siap dengan argumentasi-argumentasi yang sokol cukup kuat, tapi sebenarnya semuanya dibantah oleh Allah satu demi satu. Untuk menyiapkan argumentasi mereka harus menyiapkan waktu. Jadi betul-betul niat mereka untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Kalau mereka itu kafir saja, mereka sebut orang yang sesat. Tapi kalau mereka bisa menghalangi orang lain, mengganggu orang lain, memberikan syubhat-syubhat kepada orang lain supaya sesat, ini adalah kesesatan yang sejauh-jauhnya. Innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum thariqa. Dan ini yang seram, yang ketika kita pertama kali buka Quran kita bingung, kenapa orang kafir Allah tutup panca inderanya untuk menerima Islam. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang mereka kafir dan berbuat zalim setelah kafir secara hati, berbuat zalim perbuatan, lam yakunillahu, tidaklah akan ada Allah liyaghfira lahum, mengampuni mereka. Jadi mereka akan tetap bersama dosanya, dikumpulkan sampai ketika mereka berada di hari kebangkitan. Kontras dengan seorang muslim di mana setiap hari Allah kurangkan dosanya, ampuni. Ketika dia sholat Allah mengampuni, ketika dia berjalan ke masjid Allah mengampuni, ketika dia baru selesai Ramadan Allah ampuni. Jadi walaupun dosa kita itu segede gunung, tapi dia berkurang sedikit demi sedikit dengan ibadah kebaikan yang kita lakukan. Kontras dengan orang kafir yang barusan saya terangkan, tidak ada pengurangan, makin hari makin bertambah. Wala liyahdiyahum thariqa, dan yang ini yang seram, dan Allah tidak akan menunjukkan kepada mereka jalan. Sekarang ini zaman internet, semua informasi bisa didapat. Nah, ketika kita mendengarkan dari internet berita tentang Islam, tetapi dalam hati mereka tidak terbersit sedikit pun untuk pengen tahu lebih dalam atau mempelajarinya, yang akan menundukkan hati mereka, Allah sudah tutup jalan mereka. Mau dikasih tahu apapun, mereka sudah tidak bergeming dan istiqomah dalam kesesatan mereka.
Itulah yang kita khawatirkan terjadi terhadap manusia dan juga terhadap diri kita. Walaupun kita adalah seorang muslim, tapi kita tidak terlepas dari ancaman kemunafikan. Dan ketika kita berbuat zalim dengan orang lain, menghalang-halang mereka dari jalan kebaikan, kemudian kita memberikan subhat-subhat agar beberapa hukum Islam tidak dijalankan, sungguh kita takut bahwa Allah akan tutup hati kita seperti Allah menutup jalan orang-orang kafir. Itu dulu. Oh, belum. Tambah satu ayat lagi. Illa tariqa jahannam. Kecuali jalan neraka jahannam. Orang kafir, Allah tutup jalan menuju surga kecuali jalan menuju neraka jahannam. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa kana dzalika 'alallahi yasira. Dan adalah demikian itu bagi Allah mudah. Mudah bagi Allah. Bagi manusia, ada nggak sih kita bisa menutup jalan kebaikan, tapi kita membuka jalan kejahatan? Sehebat-hebat manusia, sehebat-hebatnya pemimpin, sekaya-kayanya orang kaya, mereka nggak bisa melakukan apa yang Allah lakukan. Menunjukkan jalan kesesatan, menutup jalan kebaikan. Kita mesti faham bahwa kita ini manusia, makhluk daripada Allah. Dan untuk Allah semua kekuatan. Allah berada di antara manusia dengan hatinya. Itu dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.